Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya? Baik? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong Mas Tono untuk pimpin doa. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi setelah kemarin kita belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Kira-kira ada yang hadir nggak? Hadir semua ya? Ya, bagus. Hadir semua. Oke. Nah, jadi masih ingat nggak kira-kira kemarin ada berapa spesies keanekaragaman hayati yang ada di seluruh dunia? Ada yang masih ingat berapa? Ya, silakan Mbak Santi. Ya, benar. 8,7 miliar spesies, kira-kira seperti itu ya, banyaknya di itu. Nah, lalu bagaimana nih untuk keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Oke, jadi untuk keanekaragaman hayati Indonesia, yang pertama itu di Indonesia terdapat 10% populasi bunga itu ada di Indonesia, yaitu sekitar 25.000 spesies bunga. Nah, kemudian 12% mamalia itu atau sekitar 515 spesies. Kemudian 17% populasi burung itu ada di Indonesia, yaitu sekitar 1.592 spesies. Nah, kemudian ada spesies reptil, yaitu sekitar 16% populasi di seluruh dunia. Nah, jadi nih, di Indonesia itu karena keanekaragaman hayatinya yang banyak sekali. Nah, ini Indonesia termasuk dari 17 negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Oke, kita udah mengetahui tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana persebaran keanekaragaman hayati atau flora dan fauna yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi persebarannya yang pertama dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Kemudian di wilayah barat ini terdapat, dan wilayah antara wilayah barat dan wilayah tengah terdapat garis hayal gitu, atau garis yang disebut apa? Ada itu nggak di antara itu? Ya, pojok belakang. Iya, benar, garis walase. Kemudian selanjutnya antara wilayah tengah dan wilayah timur ini dibatas juga oleh garis hayal gitu. Ada yang saya? Ya, depan. Ya, Mas Tono. Iya, bagus, yaitu garis Weber. Nah, kemudian yang pertama yaitu Indonesia wilayah barat. Nah, jadi di Indonesia wilayah barat ini terdapat hewan seperti gajah, harimau. Kemudian untuk floranya ini terdapat Rafflesia arnoldii sama bunga bangkai. Nah, itu untuk wilayah baratnya ada hewan tersebut. Kemudian sekarang wilayah tengah ini ada kai putih untuk floranya, dan kemudian ada komodo. Ini untuk hewan endemik yang ada di Indonesia, yaitu komodo. Kemudian di wilayah timurnya ini ada pohon sagu untuk floranya, kemudian ada cendrawasih, ada kanguru, dan masih banyak lagi. Kemudian di wilayah tengah tadi yang masih banyak ada anoa, kemudian ada tapir, itu termasuk hewan-hewan endemik yang hanya ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa kok di wilayah barat itu ada harimau, kemudian gajah, kemudian di wilayah tengah tuh hanya ada hewan endemik saja, diisi oleh hewan endemik saja, seperti itu tadi, anoa, kemudian tapir, kemudian ada komodo, itu hanya ditemukan di Pulau Komodo di Indonesia. Kemudian selanjutnya di wilayah timur itu ada kanguru, kemudian cendrawasih. Nah, kanguru ini kenapa kok ada di Indonesia? Padahal di wilayah lain yang sama, itu seperti di Australia itu dapat kanguru juga. Nah, seperti gajah dan harimau tadi, itu di wilayah Asia Timur, Asia Tengah dan lain itu ada hewan tersebut juga. Itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ya, silakan. Oh, bagus, jawaban yang bagus. Oke. Mungkin Mbak yang paling belakang sendiri, Mbak Sinta, silakan. Iya, bagus. Nah, jadi Bapak perjelas lagi ya, jadi kenapa kok ada hewan tersebut. Nah, jadi untuk di wilayah barat ini terdapat gajah dan
harimau. Itu karena pada zaman dahulu sebelum terbentuknya Pulau Indonesia itu terdapat pergerakan lempeng dunia gitu. Nah sebelumnya untuk Pulau Sumatera sendiri ini itu masih menyatu dengan dataran yang berada di Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika itu masih menyatu. Nah oleh karena itu hewan gajah itu terdapat di Indonesia karena persebaran tersebut. Karena pada zaman dahulu sebelum pergerakan lempeng dunia itu, nah itu Indonesia bagian baratnya menyatu. Kan tuh ada gajah, harimau tuh ada, sama kayak di Malaysia juga, di India juga ada gajah banyak kan. Harimau juga ada di Cina, kemudian beberapa wilayah Asia. Nah selanjutnya di wilayah tengah ini hanya ada hewan endemik, dikatakan hewan endemik atau hanya ada di tempat itu. Contohnya adalah komodo, hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ini kenapa gitu? Nah, jadi di Indonesia wilayah timur ini bagian pulaunya itu tidak menyatu dengan dataran yang lain. Nah, oleh karena itu hewan itu hanya ditemukan di Indonesia saja, di pulau tersebut saja ada komodo, karena datarannya tidak menyatu dengan dataran wilayah bumi yang lain. Nah, kemudian di wilayah timur kenapa ada kanguru, mirip seperti di Australia kan juga banyak kanguru. Nah pada zaman dahulu, nah ini dataran antara Papua dan Australia ini ada dataran menyambung gitu, ada sambungannya. Nah oleh karena itu kanguru itu berasal dari Australia tersebut. Nah oleh karena itu di Indonesia terdapat hewan seperti kanguru seperti di Australia. Oke, jadi itu mengenai persebaran atau flora dan fauna yang ada di Indonesia, kenapa ada seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau tanyain sebelum Bapak tutup karena udah selesai pelajarannya? Belum? Ya karena belum tadi ya, karena kita simpulin bahwa hewan-hewan yang ada di Indonesia, nah itu terbagi menjadi 3 wilayah yang berbeda. Nah ini sesuai dengan keadaannya pada zaman dahulu. Wilayahnya ada yang mirip di bagian barat tuh seperti gajah dan harimau dan lain-lain. Kemudian wilayah tengah itu endemik, hanya ada komodo, dan wilayah timur itu ada kanguru sama seperti di benua Australia. Oke, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan lanjut ke minggu depan. Oke, Bapak tutup dengan sebelum kita tutup alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta izin Mbak Santi untuk berdoa. Oke, terima kasih. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Bapak kurang lebihnya mohon maaf ya, dan terima kasih banyak atas partisipasinya yang sangat aktif. Oke, Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.